Oh yes, jadi kita akan membahas mengenai tentang Samsung A51 ataupun A50, hampir sama ya. Jadi kita akan membuka tanpa menggunakan alat khusus atau blower ya, ataupun alat pemanas ya. Jadi penampakannya seperti ini HP-nya nih. Jadi dari yang punya ini tiba-tiba katanya mati total. Tapi yang saya rasa ini HP tipe Super AMOLED. Kalau mati total itu biasanya LCD. Jadi kalau udah mati total, teman-teman harus mengecek atau mengganti LCD baru untuk dites apakah LCD-nya atau tidak. Karena untuk pada bagian mesin ini lumayan bandel kalau untuk seri Samsung ya, entah IC power, IC MMC ya, atau CPU itu jarang rusak untuk seri Samsung ini. Rata-rata kalau Super AMOLED ketimpa atau ketindihan atau jatuh, rata-rata LCD-nya yang kena ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi bagaimana bang untuk cara membongkar HP Samsung ataupun covernya ya. Teman-teman perhatikan pada celah sini ya. Teman-teman kalau misalkan ini bisa menggunakan stick ya, ataupun pinset ya, pinset seperti ini, ataupun yang agak sedikit tajam ya untuk mencongkel. Karena kita metodenya tidak menggunakan blower. Kalau menggunakan blower uap biasanya HP yang masih agak lumayan baru ya, yang lemnya masih kerat. Kalau biasanya kalau udah 1 tahun 2 tahun lemnya ini udah berkurang keratnya. Kenapa bisa begitu bang? Karena HP ini sudah mengalami hangat ataupun panas sehingga lem ini sedikit lunak. Nah, kita lanjut menggunakan kuku ya, ataupun stick misalkan nih. Ini masih ada lem, jadi ini emang gelung, di sini masih rapat ya. Kita belah seperti ini. Nah, kita terus muter, karena kalau cover ini rata-rata lemnya ini hanya di pinggir ya. Pelan-pelan. Nah, dia kebuka. Jadi kalau udah usia 2 tahunan HP ini atau 1 tahun, lemnya udah mulai lunak teman-teman ya. Kadang mangap sendiri HP ya. Nah, kayak gini nih, satu lagi ya. Samsung A5 ini dia udah mulai casingnya buka sendiri ya. Jadi dari baterainya udah mulai agak sedikit kembung ya, karena efek panas prosesor bekerja ya, seperti itu. Nah, ini udah kebuka ya. Nah, lemnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dirahat menggunakan blower, kadang di sininya juga bisa melepuh total kalau teman-teman nggak bisa nyetingnya ya. Nah, ini cara membuka covernya seperti ini ya. Sangat mudah banget kan cara membuka cover ya Samsung A51 pada bagian cover back ya. Oke, selanjutnya kita membongkar pada bagian baut ya. Bautnya ini kalau untuk seri Samsung ini agak lumayan banyak. Seringnya menggunakan baut putih atau silver. Kalau untuk HP-HP Cina biasanya dia menggunakan bautnya hitam. Jadi saya membuat konten terus sampai agak sedikit serak ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman membongkar ini, teman-teman pastikan pada bagian slot SIM teman-teman ini sudah kebuka ya. Jadi slot SIM ini teman-teman harus dicopot dulu, karena nanti takutnya nyangkut ya biasanya ya. Penampakan slot SIM-nya seperti ini. Selanjutnya teman-teman buka pada bagian baut-bautnya menggunakan obeng plus ya. Jadi kita membuat tutorial cara membongkar dari awal sampai akhir ya. Maksudnya dari tanpa alat khusus gitu kan banyak bang bikin tutorial dong tanpa menggunakan alat khusus. Nah, ini ada lemnya nih ya. Jadi teman-teman kalau lemnya kehalang tinggal disingkirin aja. Ini kan lem cover ya, baru diputar ke kiri ya. Ini masih nempel ya. Nah, ini Samsung A51 ini kameranya L, itu ada 4 mode ya. Kemudian ini ada kabel fleksibel yang sebelumnya udah saya ulas. Tonton aja video-video sebelumnya, semoga menjadi bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin memperbaiki ataupun misalkan lagi mempelajari ya
tentang bagian-bagian mesin handphone, seperti apa gambaran-gambarannya, fleksibelnya, USB-nya ya, baut-bautnya, membuka-bukanya tanpa menggunakan alat-alat khusus misalkan ya. Ini A51 ini kapasitas baterainya yaitu 4000 ya. Di sini ada tulisannya 4000. Nanti kalau ini udah kebuka semua, nanti kami akan jelaskan dan terangkan ataupun dilihatkan pada dalam video ini ya. Ini bautnya putih, ini agak lumayan bagus. Kalau untuk Samsung mah bautnya agak kuat, jadi tidak mudah rusak. Kadang ada yang dibuka, kadang susah, malah lecet bautnya. Itu HP-HP yang lain biasanya gitu. Nah ini udah tinggal diginiin, maka dia pada turun ya. Ini yang masih nempel kita tarik karena masih ada sisa bekas lem ya. Nah ini kita tarik menggunakan kuku ya, karena dia tertimpa oleh lem sedikit. Oke, selanjutnya bagaimana bang setelah misalkan ini sudah dicopot covernya ya. Di sini untuk cover ini ada sedikit kayak busa ya, atau semacam buat pendingin ini ya, bawaan dari sononya. Setelah ini kebuka, teman-teman buka baut. Setelah baut kebuka, selanjutnya perhatikan pada bagian frame tulangan ini ya. Nah, kuku teman-teman masuk ke sini, kemudian diceplik. Fungsinya adalah untuk membuka ini celah ya. Nah ini celah ya, kuku teman-teman masuk. Nah tinggal diceplek ya, kemudian dibalik. Jadi ini HP mati total, harus mengganti LCD. Nah kita buatkan videonya. Nah jadi diputer begini menggunakan kuku, ataupun misalkan teman-teman kukunya kecil atau sakit bisa menggunakan stick ya. Kalau saya kukunya nggak sakit, jadi selalu menggunakan kuku batok ini. Nah kita goyangkan, nah kan kebukakan, jadi tidak ada yang rumit. Ini tanpa menggunakan alat ya. Jadi kalau misalkan lemnya masih keras banget, misalnya lem cover ini ya baru berapa bulan ya masih keras, itu memang perlu menggunakan alat pemanas. Tapi kalau HP ini udah usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun misalkan, itu sangat mudah banget untuk menggunakan tanpa alat khusus, hanya menggunakan kuku ya. Nah, di sini ada kabel fleksibel. Kabel fleksibel tinggal dicongkel aja menggunakan kuku. Jadi kuku ini diciptakan ada fungsinya ya. Nah ini kabel fleksibel. Kemudian di sini kapasitas baterai teman-teman bisa lihat. Kapasitas baterai ini yaitu 4000 mAh ya, 4000 mAh. Nih tulisannya ini nih 4000 mAh ya. Untuk charging, fast chargingnya antara 15 watt per host ya. Kemudian di sini ada konektor fleksibel baterai. Di sini kamera terlihat semua setelah dibuka frame tulangannya ya. Di sini lampu flash ya. Di sini ada vibrator, kemudian di sini kabel jalur antena sinyal ya. Kalau teman-teman misalkan bongkar pasang kabel ini lupa dipasang, maka sinyal akan hilang. Ini adalah jalur frekuensi untuk terhubungnya sinyal ya dari mainboard ke arah frekuensi pada bagian sini bawah. Biasanya kalau untuk sinyal ini larinya pada bagian bawah ya, mainboard bawah. Sering terjadi kalau untuk pada bagian atas sinyal yaitu pada bagian Bluetooth, Wi-Fi ya, seperti itu. Nah ini untuk pada bagian fingerprint atau sidik jari, teman-teman bisa dibuka. Kemudian di sini ada baut untuk menahannya ini ya. Nih kabelnya seperti ini kabel USB, cek audio ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Cara membongkarnya dari awal sampai akhir seperti itu, untuk tanpa menggunakan alat khusus ya, hanya menggunakan obeng lah. Obeng mah pasti teman-teman juga beli bisa lah, 5.000 15.000 dapat obeng ya. 15.000 dapat 5 macam biasanya, jenis-jenis kayak begini. Nah
Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih ya. Semoga video ini menjadi gambaran atau referensi untuk teman-teman yang ingin belajar sebagai teknisi atau tukang servis handphone, ataupun ingin belajar sendiri untuk sebagai memperbaiki HP sendiri. Gak apa-apa, tidak masalah ya. Oke, kita akhiri cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya silahkan di subscribe bagi yang belum gabung ya, silahkan komentar ataupun share ataupun disimpan, silahkan teman-teman ya ke teman-teman YouTube sendiri ya. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.